Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Khalifatur Rohmah, NIM 1911-2022-94. Di sini akan menjelaskan mengenai ekuitas. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Bentuk hukum entitas dan ekuitas adalah sebagai berikut. 1. Entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terbagi atas saham, harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terdiri atas saham. Yang ketiga, firma. Model firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Yang keempat, Communautaire Financière CV. Model suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas model CV yang menjadi bagiannya. Selanjutnya yaitu persero terbatas atau PT. Model perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah model saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Model pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Klasifikasi instrumen keuangan ada dua, yaitu yang pertama kewajiban. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandasan ekuitas. Pencatatan penambahan modal disetor PT. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima. Kedua, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata. Yang ketiga, besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal. Yang keempat, setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya. Yang kelima yaitu nilai wajar aset bukan kas yang diterima. Yang keenam, setoran saham dalam bentuk barang. Pencatatan pengurangan modal disetor PT. Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan 1. Jumlah uang yang dibayarkan. Yang kedua, besarnya utang yang timbul. Yang ketiga, nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Pencatatan pengurangan modal disetor PT. Perolehan kembali saham beredar dalam menggunakan metode biaya. Perolehan kembali saham beredar dengan par value method. Perolehan kembali saham sumbangan. Pengungkapan bagian ekuitas lain.
Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba, agio, dan cadangan harus dilakukan secara terpisah meliputi 1. Perubahan selama periode pelaporan. Yang kedua, batasan distribusi. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.